Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pengampu kelas Bisnis Proses Engineering, Bapak Dairan Kalda. Kenalkan kami, nama Tommy dan Stefan Alia. Di sini akan mempresentasikan terkait transformasi digital Netflix, terkait analisis engineering proses bisnis yang dilakukan oleh Netflix. Next. Berikutnya kita masuk ke tentang Netflix. Seperti yang kita ketahui saat ini Netflix merupakan platform di hiburan digital yang mengintegrasikan model bisnis berbasis langganan dengan markas besar di Los Gatos, California, Amerika Serikat, dengan kepemimpinan Ted Sarandos dan Greg Peters. Skala operasional global dan Netflix sendiri terkait cakupan pasarnya tersedia lebih dari 190 negara dengan basis pelanggan lebih dari 270 juta pelanggan berbayar dari data kuartal pertama 2024 dan infrastruktur ekosistem Amazon Web Service. Ini berikut merupakan model evolusi model bisnis yang dilakukan oleh Netflix selama ini, mulai dari phase 1, didirikannya Netflix pada 1997, yang mulai dari DVD by mail service, dan masuk ke phase 2, yaitu 2007, mulai vendor streaming video on demand, dan phase 3, yaitu 2013, dimulainya konten original by Netflix, dan phase ketiga hingga saat ini, yaitu ekspansi gaming dan paket berlangganan. Dimana posisi pasar kompetitif secara general itu Netflix merupakan pemegang pangsa pasar streaming terbesar secara global dan menggunakan algoritma personalisasi konten terkait bagaimana customer memiliki keinginan untuk menonton dan perusahaan dengan arus kas bebas pendapatan yang konsisten. Ini merupakan terkait disrupsi evolusi industri Netflix sendiri di mana dimulai dari evolusi lanskap industrinya di era tradisional, industri hiburan didominasi oleh retail fisik dan digital pivot 2007 hingga sekarang yaitu transisi menuju akses berbasis langganan digital. Dan terkait penerapan pivotnya di 2007, Netflix meluncurkan fitur Watch Now dan 2011 dia memisahkan layanan DVD dan layanan streaming. Dan kemudian di takaran ke posisi streamingnya di sini Netflix sendiri sudah melakukan platform teknologi dengan dan selanjutnya di sini kementerian vertikal di mana studio tersedia menarik konten dan bagaimana perubahan utama terkait eh, pengantar Netflix ke saat ini yaitu internet penetration di mana pertumbuhan jaringan internet semakin stabil secara global dan terkait consumer behavior-nya di mana keinginan konsumen untuk mendapatkan akses secara instan. Berikutnya kita masuk ke proses as is proses dari Netflix. Berbeda dengan divisi yang sebelumnya, Netflix dulu beroperasi sebagai layanan e-commerce, yaitu penyewa DVD berbasis langganan bulanan tanpa biaya keterlambatan. Bagaimana strategi yang dijalani, di mana dulu Netflix menggunakan internet sebagai etalasi pemesanan, namun menggunakan jasa pos sebagai jalur distribusi utamanya. Dan berikut merupakan 3 komponen supply chain utama, yaitu ada inventory, warehousing, dan packaging. Dan berikut merupakan terkait pendapatan yang didapatkan yaitu terkait revenue versus cost-nya, di mana revenue yaitu pendapatan tetap dari biaya langganan bulanan yang dilakukan oleh konsumer dan driver cost yaitu pengadaan inventaris fisik terkait pembelian DVD. Nah, berikut merupakan proses industri yang secara general dilakukan oleh Netflix ini dimulai dari queue management, di mana pelanggan menyusun daftar filmnya di website, dan order processing, di mana sistem pusat distribusi mencocokkan pesanan mereka di stok fisik yang tersedia di rak-nya, dan picking and packing, di mana staff akan mengambil DVD tersebut untuk diantarkan konsumen. Kemudian ada outbound logistik, di mana DVD diserahkan ke pihak ketiga yaitu pihak pos tadi, dan consumption di mana pelanggan menerima dan menonton DVD. Dan ada inbound logistik di mana pelanggan memasukkan kembali DVD ke kotak pos untuk dikembalikan, dan return processing di mana staff menerima pengembalian untuk dimasukkan ke rak lagi. Itu merupakan karakteristik dari proses tadi di mana terdapat sequential dan dependent, di mana setiap langkah mereka itu bergantung pada pihak ketiga itu pihak pos tadi, dan high touch points di mana banyak keterlibatan manusia dalam penyortiran dan inspeksi fisik keringan DVD tadi. Dan kemudian ada buffer inventory di mana Netflix harus menyimpan stok berlebih untuk judul film yang populer agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Nah, dari karakteristik proses bisnis tersebut terdapat ada 3 poin terkait masalah yang muncul terkait sustainability yang akan ditemui oleh Netflix jika dia terus melakukan proses bisnis tersebut. Di mana ada inefisiensi waktu di sini terkait pelambatan, adanya jeda waktu yang signifikan sekitar 1 sampai 3 hari antara keinginan pelanggan dan kemampuan kebutuhan. Kemudian ada defensi eksternal di mana proses bisnis itu rentan gangguan penilaian pos yang kendali Netflix. Dan kemudian yang kedua ada pemborosan operasional di mana biaya modal tertanam pada ribuan klik video yang hanya duduk di rak tanpa untuk menunggu di order oleh konsumen, dan motion and processing waste di mana aktivitas fisik di sini tidak menambah nilai langsung pada konten film itu sendiri. Dan yang ketiga ada batasan pertumbuhan atau limitation growth
di mana penambahan satu pelanggan itu penambahan satu pelanggan baru saja itu membutuhkan biaya terbaik, dan ekspansi pasar ke wilayah baru itu memerlukan investasi infrastruktur yang sangat mahal dan banyak. Dan berikut merupakan total cycle time, lead time yang terjadi dari proses bisnis tersebut, di mana order to delivery, di mana rata-rata waktu yang dibutuhkan saat pelanggan menekan tombol keren hingga definitif baru pada proses 1 sampai 3 hari. Nanti return to restock itu proses pengiriman balik oleh pelanggan hingga DVD di setiap disewakan itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Yang total idle time yaitu sebuah aset atau satu DVD saja itu bisa menghasilkan pendapatan tidak menghasilkan pendapatan selama 2 sampai 5 hari dalam siklus peminjaman karena faktor logistik tadi. Nah, dari hal tersebut didapatkan bahwa waktu sentuh atau touch time untuk pembersihan, pengecekan kualitas, dan pengembasan kualitas sekitar 2 sampai 5 menit per DVD, dan wait time pesanan sering kali mengalami queue time jika judul film populer sedang habis atau tidak ada di stok, yang bisa memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. Karena nampak dari kepuasan pelanggan tersebut itu pelanggan harus mengerjakan tontonan mereka sebelumnya beberapa hari sebelum mereka menikmati konten secara instan. Dan berikut merupakan struktur biaya terkait dari operational cost-nya, di mana di sini ada cost of goods sold, di mana pengeluaran besar terkait pembelian lisensi dan stok fisik. Dengan itu DVD memiliki depresiasi nilai yang seiring waktu dan logistic expenses, di mana pengiriman 2 arah yang merupakan biaya variabel yang terus memekar seiring bertambahnya jumlah pelanggan, dan facility cost, di mana biaya sewa, pemeliharaan, dan utilitas itu untuk pusat distribusi yang tersebar di seluruh wilayah nasional, dan labor intensif, di mana biaya gaji staf operasional di gudang untuk melakukan tugas manual yang repetitif. Berikut merupakan DPMN model yang disusun, di mana dimulai dari customer yang memilih website untuk memilih film dan pemesan film, dan hingga restock, di mana di sini terjadi idle time yang sangat tidak instan, di mana mau nggak mau dari konsumen akan terus menunggu sampai hari berhari untuk mendapatkan konten yang diharapkan. Next. Baik, sekarang masuk ke lebih prosesnya setelah dia lakukan business process engineering. Kita mungkin start dari kondisi sekarang gitu ya, yang terjadi sekarang, dimana sekarang industri bergerak sangat cepat dan dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan itu dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dengan lebih cepat, dimana untuk berubah ini membutuhkan strategi perubahan yang tepat. Kita menggunakan di sini Netflix menggunakan BPR atau Business Process Engineering, yaitu perancangan ulang proses bisnis secara fisika. Nah, BPR dari Netflix ini sendiri apa aja sih yang dilakukan? Ada beberapa, yaitu transisi ke streaming, personalisasi streamer, mulai produksi konten original, lambat ekspansi global, lalu penyesuaian masa COVID-19 dan preferensi pelanggan pasca COVID. Jadi next. Oke, apa sih strategi yang sebenarnya digunakan oleh Netflix? Jadi di dunia bisnis itu ada 2 jenis ruang yang berbeda. Pertama itu red ocean, di mana semua industri yang ada saat ini jadi ruang pasar yang udah dikenal, yang udah ada persaingan. Sedangkan ada juga blue ocean, di mana ini adalah industri-industri yang belum ada, yang tidak disentuh oleh persaingan. Nah, blue ocean dan BPR ini saling berhubungan dengan berbagai cara di dalam berbagai aspek, di mana strategi Netflix ini di blue ocean strateginya adalah mereka berinovasi memanfaatkan pasar yang jauh dari pesaing tradisional. Lalu juga Netflix mengganggu praktik tradisional, dan Netflix terus berinovasi untuk tetap unggul dibandingkan pesaing. Dan BPR yang dilakukan itu diperlukan pengelolaan pilihan internal, terus mengelola resistensi, lalu juga keberhasilan jangka panjang itu bergantung pada penanaman perubahan di dalam perusahaan itu. Oke, masih dalam konteks strategi, gimana sih cara perubahan ini dilakukan? Di mana CEO dari Netflix sendiri punya visi yang fokus pada tujuan jangka panjang, dan juga beliau menemukan budaya kemampuan beradaptasi dengan memperdayakan pegawai-pegawainya. Itu dari sisi internal. Sekarang kita ke eksternalnya, di mana mereka menggunakan pendekatan customer centric, di mana memastikan keselarasan konten dengan preferensi dan juga pendekatan desain interface-nya. Lalu juga prediksi tren dan perubahan preferensi pelanggan dengan big data analytics. Nah, selain itu, pada masa COVID-19 dan setelah COVID-19, kita juga melakukan masing-masing pemasaran digital saat lockdown, lalu meningkatkan investasi pada konten original, lalu menawarkan lower cost subscription dengan keberhasilan Netflix ini berasal dari kemampuan mereka untuk belajar dari kegagalan dan fokus pada kebutuhan.
Oke, ini adalah 2D model dari bisnis Netflix setelah dilakukan bisnis process engineering, di mana dimulai dari kita mungkin highlightnya lebih ke lead time-nya ya, karena yang seperti dari mention oleh Pak Tommy sebelumnya, bisa sampai berhari-hari untuk customer bisa menonton film yang mereka sewa. Sedangkan kalau misalkan dengan proses bisnis yang berbeda, mereka bisa secara instan gitu untuk menonton konten. Paling yang waktu lama hanya di bagian registrasi akun. Cuman seterusnya untuk memilih konten lalu sampai menonton itu bisa dalam beberapa detik aja. Jadi ini perubahan yang sangat besar. Very next. Oke, sekarang kita masuk ke analisis dampak media terhadap Netflix ini sendiri. Next. Oke, kita mungkin dari sisi finansial dulu, di mana dari sisi net income pada berapa, mungkin sekitar 10 tahun terakhir, di mana ini pertama kali dilakukan perubahan. Nah, Netflix mengalami fluktuasi yang cukup stabil pada 5 tahun awal perubahan. Lalu untuk 3 tahun terakhir ini ada terjadi peningkatan konsisten selama 3 tahun terakhir. Nah, net income ini beralih dari stabil menjadi penurunan yang signifikan. Bisa dilihat contohnya waktu 2020 setelah lockdown langsung naik secara drastis. Jadi di beberapa tahun terakhir ini menaiknya sangat signifikan. Next. Kita masuk ke operational cost, di mana pada periode perubahan, di awal-awal perubahan, masa perubahan itu, operational cost menunjukkan tren yang meningkat pastinya. Lalu di 3 tahun terakhir ini meningkat, namun tidak sedrastis pada awalnya gitu, pada sebelumnya. Selama 3 tahun terakhir, nah kenaikan biaya ini mencerminkan investasi atau pertumbuhan jangka panjang. Next. Nah, kita sekarang bisa lihat dampaknya dari sisi subscribernya atau jumlah pelanggannya gitu. Dimana bisa dilihat terus bertambah dari masa perubahan di 2011, lalu bisa dilihat di 2020 sempat naik drastis, sampai sekarang terus meningkat. Jumlah subscriber Netflix ini meningkat secara signifikan dan konsisten. Jadi ini mencerminkan keberhasilan ekspansi dan juga daya tarik dari Netflix. Di next. Oke, secara keseluruhan dampak operasionalnya pastinya proses yang lebih cepat dan efisiensi meningkat. Secara dampak finansial, revenue terus bertumbuh dan profit tetap kuat. Lalu secara dampak strategis, modalnya lebih scalable, mereka bisa ekspansi secara global dan juga customer experience yang meningkat. Nah, transformasi yang menyeluruh ini pastinya masih hasil yang long term yang berkelanjutan sampai sekarang dan ke depannya. Jadi next. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan dari analisis Netflix yang melakukan transisi besar-besaran itu. Tadi, Cuman di sini terkait kesiapan infrastruktur digitalnya, di mana dia scalability-nya sistemnya menjadi lebih luas dan dengan migrasi ke cloud dan stabilitas lainnya menjadi lebih stabil dan desain total lalu kerja mereka di mana mereka mengeliminasi total logistik fisik tadi, otomasi distribusi sudah dihilangkan juga dan efisiensi struktur biaya mereka juga lebih stabil dan meningkat. Berikutnya terkait adopsi dan lebih transaksi di mana algoritma personalisasi dari pengguna itu eh, lebih align dan lebih sesuai dengan personalisasi mereka dan optimasi konten lebih menjadi eh, sesuai dengan trending dan sesuai dengan bagaimana tahun-tahun film itu dirilis dan aksesibilitas multiplatformnya itu lebih lebih terakses dan lebih terjangkau luas. Berikut merupakan rangkuman dari analisis hasil BPR tadi, di mana efisiensi ya personal dari Netflix di sini pengawasan biaya total pengiriman tadi sudah dihilangkan dan transisi ke biaya digital yang cenderung ketat dan reorganisasi SDM di mana pengelolaan terus tenaga kerja perlindungan terlebih dan analisis data mereka lebih terkenal. Dan berikutnya terkait responsivitas dan pengguna di mana aksesnya menjadi lebih instan menggunakan waktu tunggu dan pengiriman akses konten tadi dan personalisasi algoritma tentunya yang sesuai dengan selera individu atau penggunanya dan ketersediaan tanpa batas untuk menghilangkan masalah stok atau tidak ada di rak tidak ada di rak dari si Netflix tadi. Kemudian terkait keunggulan kompetitif strategisnya di mana ekspansi mereka sudah secara global dan cepat dan investasi konten mereka sudah original juga dan lebih HD dan lebih tentunya original dan ketahanan model mereka memiliki inovasi teknologi kuat terhadap untuk menghadapi perubahan tren industri dan waktu dan tren jangka panjang nanti. Berikut merupakan uh, referensi yang akan digunakan untuk menyelesaikan analisis ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.